eternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah User Experience kelas A dengan dosen pengampu Bapak Reski Mai Chandra SDMSC dengan anggota kelompok Abdan Syakuro dan Zulastri. Di sini kami akan membahas tentang desain sprint dari aplikasi Prestige RC. Preview materi yang akan dijelaskan pada penjelasan kali ini yaitu mengenai desain sprint 5 tahapan, yaitu understand, diverge, converge, prototype, dan validate atau tes serta kesimpulan. Desain sprint adalah suatu framework atau kerangka kerja atau metodologi untuk membangun konsep produk atau prototype dalam waktu 5 hari. Dengan 5 tahapan, di mana masing-masing tahapan ini sangat komunikatif dan interaktif untuk diterapkan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan ide-ide dari masing-masing teamwork. Yang mana ide-idenya ini nanti akan dibentuk ke dalam suatu prototype, yang mana prototipenya ini akan diuji cobakan kepada pengguna dan dapat feedback dari pengguna. Adapun tahapan understand, pada hari pertama, pada studi kasus kami yaitu Prestige RC, Prestige RC merupakan sebuah badan usaha yang bekerja di bidang jasa penyewaan mobil, di mana penyewaan mobil dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara penyewa dan pihak rental. Adapun jenis layanan yang ditawarkan itu berdasarkan waktu sewa dan tujuan sewa, dan perbedaan jenis mobil didasarkan pada tipe, harga, fasilitas, dan apa yang ada dalam masing-masing mobil. Lalu, dengan adanya jasa rental mobil ini akan membuat klien lebih mudah karena lebih praktis. Klien tidak perlu melakukan perawatan mobil atau bayar pajak atau penggantian suku cadang mobil atau mengurus asuransi. Lalu, pada tahapan pertama, hari pertama, yaitu tahapan understand, di sini kami menemukan permasalahan dari masing-masing pihak perusahaan dan klien atau user. Dari pihak perusahaan, yaitu tantangan dari penyewa mobil. Jika penyewa mobil adalah warga negara asing, maka gaya mengemudi berbeda sehingga mengakibatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Masalah selanjutnya, kemungkinan terjadi penggelapan mobil rental oleh klien yang tidak bertanggung jawab dan sulitnya mengelola data penyewa seperti ketika terjadi perubahan harga. Lalu banyaknya kompetitor yang sejenis. Belum terorganisasinya data penyewa yang terdiri dari data user atau klien. Permasalahan dari pihak user yaitu kesulitan menemukan penyedia jasa rental mobil dan booking mobil, dan tidak memiliki anggaran cukup dari pihak pengguna untuk membeli mobil sendiri. Karena terkadang ada pengguna yang membutuhkan mobil yang berukuran kecil untuk berwisata bersama keluarga, namun beberapa waktu user tersebut membutuhkan mobil yang besar untuk mengangkut banyak anggota keluarga. Jika membeli mobil sendiri, maka akan mengeluarkan banyak biaya seperti biaya perawatan mobil dan biaya asuransi serta biaya lainnya. Lalu kesulitan dalam mendapatkan informasi detail mengenai mobil sewa dan tidak efisien karena harus datang ke perusahaan secara langsung dan melihat detail mobil sewanya satu persatu. Jika ingin melakukan pesanan, penyewa mobil harus menghubungi pihak perusahaan terlebih dahulu yang terkadang menerima panggilan adalah penyewa mobil, dan kesulitan dalam metode pembayaran yang hanya terfokus pada pembayaran cash atau langsung. Lalu tahapan kedua pada hari kedua yaitu diverge. Di sini masing-masing anggota tim akan memberikan ide-ide dari permasalahan yang ada pada tahap understand tadi, yaitu ide dari Abdan Syakuro ada 4, yaitu aplikasi berbasis Android atau iOS karena hampir semua orang menggunakan smartphone, lalu menampilkan ringkasan pemesanan agar pengguna lebih tahu tentang detail mobil, dan pewarnaan yang konsisten terhadap aplikasi sehingga menjadi ciri khas dari aplikasi, serta pembayaran yang dapat dilakukan dengan metode transfer antar bank. Lalu ide dari saya, Zulastri, yaitu aplikasi menampilkan detail lengkap spesifikasi mobil, mulai dari tipe mobil, harga sewa, konsumsi BBM, dan jumlah kursi. Lalu aplikasi menyediakan fitur dalam dan luar kota, dan pengisian data penyewa lengkap dengan saat melakukan booking mobil, dan menyediakan fitur riwayat pemesanan. Lalu tahapan ketiga pada hari ketiga yaitu converge. Pada tahapan ini kita memilih dari ide-ide pada tahapan diverge menjadi dalam sebuah storyboard. Di sini saya akan melihatkan
Converge dari studi kasus kami, yaitu Prestige RC. Di sini ada action, yaitu apa yang pengguna lakukan, dan C, apa yang pengguna lihat pada aplikasi, dan situasi apa yang aplikasi lakukan. Pertama, pada screen 1, yaitu tahapan awal ketika aplikasi dibuka, ketika dibuka, pengguna menekan maka aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman homepage. Pengguna akan dilihatkan dua pilihan, yaitu untuk login atau register. Jika sudah memiliki akun, maka login, jika belum, maka register. Di sini, user dapat melihat form login berisi berupa username, password, dan tombol login, dan tombol register jika belum memiliki akun. Di sini pengguna mengklik tombol register untuk membuat akun baru. Maka ketika diklik akan mengarahkan ke screen 2, yaitu halaman register, di mana di sini situasinya pengguna diarahkan ke halaman register untuk create new akun, untuk membuat akun baru. Kemudian di sini untuk isinya, pengguna dapat melihat form register sesuai dengan identitas pengguna dan tombol register untuk mengirim data identitas yang telah diisi oleh user. Lalu pengguna menekan tombol register. Maka ketika ditekan tombol register akan mengarahkan ke screen 3 atau halaman validasi page. Di sini pengguna diarahkan ke halaman validasi identitas dengan memasukkan nomor HP dari pengguna. Di sini dapat melihat kotak pengisian nomor HP dan tombol next, di mana pengguna memasukkan nomor HP pada kotak pengisian nomor HP, kemudian menekan tombol next dan akan mengarahkan ke screen 4 atau validasi page. Validasi page yang kedua ini, pengguna akan diarahkan ke halaman validasi identitas dengan mengirimkan kode konfirmasi ke nomor HP pengguna. Dan di sini pengguna dapat melihat kotak pengisian kode verifikasi dan tombol enter, di mana pengguna memasukkan kode konfirmasi yang telah dikirimkan dari nomor HP yang telah diinputkan pada screen 3 tadi, dan telah diinputkan, menekan tombol enter, maka akan mengarahkan ke screen 5, yaitu halaman utama, di mana pada halaman utama ini pengguna diarahkan ke halaman utama. Maka pengguna dapat melihat aplikasi menampilkan list mobil yang tersedia, dan pengguna memilih salah satu dari list mobil yang tersedia tersebut dan akan mengarahkan ke screen 6, yaitu halaman detail mobil, di mana di sini untuk situasinya pengguna diarahkan ke halaman detail mobil dan dapat melihat aplikasi menampilkan detail mobil meliputi tipe mobil, harga sewa per hari, konsumsi BBM, jumlah kursi, serta transmisi, dan terdapat tombol dalam kota dan luar kota, di mana pengguna memilih salah satu dari tombol tersebut dan pengguna memilih tombol luar kota. Lalu akan diarahkan ke screen 7, yaitu halaman pemesanan, di mana pengguna diarahkan ke halaman pemesanan untuk situasinya. Kemudian pengguna dapat melihat formulir pengisian data pelanggan. Formulir diisi sesuai dengan kebutuhan pengguna terhadap layanan yang diinginkan. Lalu metode pembayaran, transfer antar bank atau kredit card. Kemudian tombol selesai, di mana pengguna menekan tombol selesai dan diarahkan ke halaman ringkasan pemesanan, yaitu di sini untuk situasinya pengguna diarahkan ke halaman ringkasan pemesanan dan pengguna dapat melihat aplikasi menampilkan data diri penyewa, lama sewa, total unit, total biaya, serta metode pembayaran, dan terdapat tombol bayar. Untuk actionnya, pengguna menekan tombol bayar dan diarahkan ke halaman checkout pemesanan, dan aplikasi mengarahkan ke screen 9 halaman checkout pemesanan. Di sini untuk situasinya, pengguna diarahkan ke halaman checkout pemesanan dan dapat melihat aplikasi menampilkan metode pembayaran dan tombol checkout. Kemudian untuk aksinya, pengguna menekan tombol checkout dan diarahkan ke halaman pembayaran berhasil. Untuk screen 10 halaman checkout pemesanan. Halaman pembayaran berhasil. Di sini pengguna berhasil melakukan pembayaran yang dilakukan dan aplikasi menampilkan pesanan bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan menampilkan tombol kembali. Dan untuk aksinya pengguna menekan tombol kembali dan aplikasi mengarahkan ke halaman utama.
itu merupakan converge dari studi kasus kami, yaitu Prestige RC. Lalu tahap selanjutnya yaitu prototype dan validate yang akan dijelaskan oleh teman saya, Abdan Syakura. Kepada Abdan Syakura dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Zulastri. Maka kita akan masuk ke bagian prototype. Sini saya sudah menyiapkan beberapa desain untuk aplikasi project Prestige RC ini. Langsung saja kita jalankan. Pertama kita akan masuk ke halaman utama. Itu terdapat satu gambar yang berkaitan dengan aplikasi ini yaitu mobil. Lalu ada judul dari nama aplikasi ini dan beberapa kata-kata yang menarik untuk user untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu terdapat dua tombol yaitu untuk register dan sign in. Langsung kita register. Sini akan tampil beberapa tampilan input untuk memasukkan data diri. Itu ada email, nama, username, dan password. Sini ada tombol. Jika user tersebut sudah memiliki akun, maka langsung ketik sign in di sini. Apabila belum, langsung lanjutkan register. Register di sini akan user diminta untuk memasukkan nomor telepon untuk melakukan. Di sini user akan diminta untuk memasukkan nomor telepon, yaitu untuk melakukan validasi. Sini sudah memasukkan nomor telepon, kita klik next. Maka user diminta untuk memasukkan kode yang dikirimkan kepada user. Nah, di sini terdapat batas waktu untuk memasukkan kode validasi tersebut. Kita enter, maka kita akan masuk ke halaman utama. Nah, di sini kita ulang kembali. Maka kita coba untuk sign in ya kali ini. Kita klik sign in. Diminta untuk masukkan username dan password. Dan di sini jika belum mempunyai akun maka lakukan register. Lalu kita sign in. Lalu kita masuk ke halaman utamanya. Sini terdapat langsung disajikan beberapa jenis mobil. Nah, berikut informasi singkat mengenai mobil tersebut, yaitu nama, tahun pembuatan, dan harga sewa mobil tersebut per harinya. Lalu di sini ada dua tombol, yaitu untuk info mengenai ringkasan pesanan dan ini untuk akun dari pelanggan tersebut. Kita coba untuk memesan mobil. Kita klik apa? Di sini akan muncul informasi yang lebih detail mengenai mobil tersebut. Ada gambar dari mobil tersebut, nama, tahun, jumlah sewa per hari, dan fitur-fitur yang dimiliki mobil tersebut. Nah, di sini ada 4 fitur utama yang disajikan di dalam aplikasi, yaitu konsumsi BBM dari mobil tersebut. Terus ada jumlah kursi, ada jenis transmisi, satu lagi belum diketahui. Nah, di sini ada terdapat dua pilihan, ada dalam kota dan luar kota. Dalam kota itu radiusnya 40 km dari tempat pemesanan, dan luar kota itu radius 100 km di luar pemesanan. Kita coba yang luar kota. Nah, di sini muncul beberapa input untuk melakukan pemesanan. Ada jumlah unit, tanggal sewa, tanggal pengembalian, kota berangkat, kota tujuan, foto KTP, foto SIM, dan metode pembayaran. Jumlah unit ini berapa unit mobil yang mau dipesan. Tanggal sewa ini dari tanggal berapa mobil ini akan diambil. Sini jika diklik akan muncul kalender. Lalu tanggal pengembalian sampai tanggal berapa mobil ini akan disewa. Lalu kota berangkat, kota tujuan, foto KTP, dan foto SIM untuk melakukan jaminan terhadap mobil tersebut. Lalu metode pembayaran, dengan cara apa akan membayar ini. Lalu kita coba yang satu lagi, yang dalam kota. Sama saja, akan tetapi perbedaannya karena ini dalam kota maka tidak ada kota tujuan dan kota berangkatnya. Kita yang luar kota, lalu klik selesai, maka di sini akan muncul ringkasan pemesanan dari pelanggan.
Di sini ada data mobilnya, terus data diri siapa yang memesan. Di sini kita ibaratnya nama pelanggan itu Jenny Wilson. Nah, ada emailnya, nomor HP, kota berangkat, kota tujuan, terus nama sewa, jumlah unit. Maka di sini totalnya akan dikalikan langsung oleh aplikasi tersebut, lama sewa, terus jumlah unit dikali dengan jumlah harga sewa per hari, maka didapatkan 1.200.000. Di sini di sini akan petugas dari perusahaan akan menelpon pelanggan untuk melakukan konfirmasi. Maka di sini akan muncul pesan untuk pelanggan agar menerima telepon dari pihak perusahaan. Nah, di sini akan muncul juga sisa waktu pembayaran. Di sini sisa waktu pembayarannya ditetapkan yaitu 24 jam. Maka kita klik bayar, lalu muncul untuk metode pembayarannya lagi. Di sini kita langsung klik check out. Nah, maka akan pembayaran berhasil dilakukan. Kita klik kembali, maka akan kembali ke halaman awal tadi. Kita coba lagi dua tombol ini. Kita klik info, maka sini akan muncul menu pesanan. Riwayat pemesanan pada saat itu pelanggan sedang memesan apa aja nih, untuk melihat apakah sudah membayar atau belum gitu, dan apakah pesanan itu betul atau belum. Pesanan akan muncul ringkasan pesanan yang tadi, sama seperti tadi. Kita kembali sini, lalu klik akun. Di sini untuk mengelola akun dari user tersebut. Sini kita dapat foto profil, langsung klik di sini, maka mengganti foto profil akan di sini. Lalu email, nama, username, password, dan alamat dari user. Kalau kita klik simpan, maka akan kembali ke halaman awal tadi. Oke. Nah, selanjutnya itu validate atau tes dari aplikasi ini. Kami setelah menyebarkan user experience questionnaire dan mendapatkan sebanyak 17 responden atau varian partisipan. Sini bisa kita lihat ada 17 data yang telah kami kumpulkan. Dan sini kami menggunakan bantuan dari website dari uaqonline.org, yaitu data analysis tool untuk menghitung user experience questionnaire-nya. Baik, dari hasil user experience questionnaire itu bisa kita lihat yaitu daya tarik dari aplikasi. Di sini ada 6 faktor yang dinilai dari user experience questionnaire itu, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Dari keenam faktor tersebut, kami mendapatkan 5 excellence dan 1 good. Nah, bisa kita lihat di sini juga grafiknya, itu menunjukkan bahwa ada 5 yang excellence dan 1 yang good. Jadi, lalu kita bisa lihat juga sini. Nah, di sini kita lihat juga dia akan otomatis menghitung apabila kita masukkan datanya di sini. Ini juga. Nah, maka dari hasil pengujian menggunakan metode user experience questionnaire, bisa kita simpulkan bahwa aplikasi tersebut bernilai excellence. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari laporan rancangan antarmuka aplikasi Prestige RC adalah berdasarkan hasil user experience questionnaire dari aplikasi Prestige RC didapatkan hasil peringkat excellence dan good pada 6 skala tersebut, yang mana seluruh 6 skala di atas telah terpenuhi dan layak dipakai.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.